Sebelumnya, vonis banding Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman untuk terdakwa korupsi kasus timah Harvey Muiz dan Helena Lim yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Majelis Hakim memutuskan hukuman Harvey diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Sementara Helena Lim dari 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Terdakwa Harvey Muiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa Harvey Muiz dinyatakan sah bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Harvey disebut menjadi salah satu aktor penting dalam tindak pidana korupsi PT Timah Tbk. Serta adanya upaya memperkaya diri sendiri sebesar 420 miliar rupiah. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, hukuman terdakwa Harvey Muiz diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara di tingkat banding. Selain dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 8 bulan kurungan, majelis hakim juga menambah hukuman uang pengganti untuk Harvey dari semula 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Jatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Selain terdakwa Harvey Muiz, majelis hakim juga memperberat masa hukuman penjara terdakwa Helena Lim dari semula 5 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Majelis hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Diketahui, kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah terbukti menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kerugian negara ini mencakup penyewaan alat pelogaman hingga kerusakan lingkungan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Zulkarnain, iNews melaporkan. Baik, dan untuk membahas lebih dalam terkait banding para Crazy Rich ini dan tentunya tadi hukum diperberat, kita sudah tersambung melalui Zoom ada pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Hipnu. Waalaikumsalam Mas Juna. Selamat sore. Baik, kita tadi simak bersama Prof. Ada Crazy Rich Surabaya, Harvey Muiz, Helena Lim, semuanya banding dan Crazy Rich ini mereka ini akhirnya tadi ditambah Prof. Apakah tepat ini atau kalau kita bicara asas keadilan, karena kita tahu sebelumnya vonisnya ringan, seperti itu Prof. Ya, jadi kalau saya melihatnya arah dari pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi menjadi ke arah yang lebih baik. Saya katakan lebih baik karena kita melihat jumlah kerugian yang luar biasa. Yang kalau kita bandingkan dengan 1 tahun yang lalu atau setengah tahun yang lalu kita mundur, itu hukumannya hanya 2, 3, 4, 5, 6 tahun maksimal 6 tahun. Ini sudah melompat yang lebih baik. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar pengadilan, ikhtiar penegak hukum dalam rangka untuk mengkikis potensi-potensi perbuatan korupsi ke depan. Sehingga bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, apalagi mengajukan upaya hukum, akan diperberat. Konsep ini pernah berlaku, Mas Juno, kalau kita lihat dulu almarhum Pak Artijo. Siapapun yang mengajukan kasasi, Mahkamah Agung hukumannya berberat. Nah, ini tampaknya ke sana. Dengan demikian, arah pengembangan hukum, arah penindakan hukum, ini selaras kalau kemarin kita baca hasil survei. Ya survei sih bukan bukti ya, tapi bagaimana anggapan masyarakat. Kan di dalam suatu penegakan hukum itu juga tindakan penegak hukum itu berpotensi berpikir masyarakat. Oh ini penegakan hukum baik. Sehingga siapapun yang melakukan korupsi dihukum yang berat. Nah ini jangan sampai melakukan korupsi triliunan hukumannya ringan. Ini menjadikan suatu persepsi masyarakat terhadap penegak hukum, terhadap lembaga penegak hukum akan negatif. Tapi tampaknya
ini menjadi positif. Ini yang saya kira menjadi sesuatu yang baik ke depan, Mas Juno. Jadi masa hukum yang diperberat, yang diperlama ini bisa tadi menjadi efek jerah, Prof. Anda yakin bahwa ketika kita lihat bahwa ya tadi beberapa tahun yang lalu ya, ketika kita bicara kasus korupsi hanya mungkin 1-2 tahun atau mungkin ya kurang dari 7 tahun, tapi sekarang ada 16 tahun, 20 tahun, 10 tahun dengan angka memang tadi triliunan yang dikorupsi. Anda melihat akan ada efek jerah dan trennya akan lebih positif lagi ketika kita bicara hukuman untuk koruptor. Anda yakin itu, Prof? Jadi gini, Mas. Kalau menurut saya, kalau kita kan dalam suatu penanggulangan tindak pidana korupsi, penanggulangan tindak pidana korupsi ada penindakan, ada pencegahan. Kalau kita hanya pencegahan kaitannya dengan fakta integritas, evaluasi, penyuluhan, ini tampaknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Baik. Tapi kalau dengan penindakan yang tegas, berpotensi berdampak pencegah dalam suatu tindak pidana. Dengan demikian mudah-mudahan dengan tindakan-tindakan pengadilan hakim terhadap putusan yang lebih berat, orang akan berpikir kembali. Wah, ini kalau melakukan tindak pidana akan seperti yang lihat sekarang ini. Sehingga urung melakukan tindak ini. Inilah yang sebagai bentuk tindakan berdimensi pada pencegahan. Sehingga 1 kali dayung 2 kali pulau terlampau. Jadi spektrumnya luas ya, Prof ya. Spektrum ini makin luas dan publik juga tadi punya persepsi yang baik terhadap penegakan hukum di tanah air. Kira-kira seperti itu ya, Prof ya? Iya, iya, karena hasil survei kemarin tuh kita masih belum ada 50%, Mas Juno. Baru 48. Mudah-mudahan dengan peningkatan-peningkatan ini di atas 50%. Nah, yang menarik lagi, Mas Juno, kalau kita berdasarkan pada perma, jadi hakim pun juga berdasarkan inisiatif kebijakan Mahkamah Agung terhadap perma 120 kalau nggak salah, yang terkait dengan pedoman pemidanaan terhadap kerugian negara. Kalau kerugiannya itu 100 miliar kalau nggak salah di atas, itu sampai 20 tahun. Nah, pertanyaannya ini, sudah bagus, artinya majelis banding memutus seperti yang dituntut oleh penuntut umum, kan begitu? Syukur lebih tadi gitu. Prof, kalau kita ingat juga waktu ketika Harvey Muiz divonis 6,5 tahun, Pak Prabowo juga sempat bilang ya, Prof, dalam pidatonya ya, bahwa ini ringan sekali dan harusnya ya kasus korupsi triliunan ini punya vonis yang lebih panjang. Anda melihat bahwa sebenarnya Pak Prabowo pun konsen terhadap penegakan hukum khususnya korupsi, Prof. Tanggapan Anda? Iya, karena apa yang disampaikan Presiden itu punya daya dimensi. Berarti paling tidak hakim, jaksa itu kan bagian dari pemerintahan bawahannya. Sehingga paling tidak dengan pemikiran-pemikiran Presiden Pak Prabowo dengan hukuman yang terlalu ringan, yang tidak menimbulkan jerah, yang terhadap negara kita korup, nilai angkanya pada 34 yang kemarin naik 37, itu sebagai sinyal, oh berarti kita dalam pemberantasan tindak pidana didukung. Didukung, kata kuncinya didukung gitu, sehingga kalau sampai toh menjalur pidana itu ada dukungan dari pemerintah. Baik, Prof. Terima kasih untuk dialog singkat. Kalau tadi kan crazy rich ya, Prof. Tapi nanti kalau pejabat-pejabat korupsi apakah sama treatmentnya? Karena tadi kan personal. Sama, Mas. Kita nggak melihat perbuatan. Iya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Hipnu atas waktunya. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Prof.